Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa fil ayatil ukhra Rabbi habli minas salihin fabashsharna bi ghulamin halim falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wassadaqallah fil kitabihil karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di tanggal 6 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2021 miladiah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap langkah hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah yang pertama, perlu kita ingatkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkanlah khutbah ini dengan baik. Jangan sampai kita tertidur, apalagi berbincang tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa tinggal beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Dalam suku Jawa, pengkaledaran suku Jawa, bahwa bulan Zulhijjah itu salah satu disebut dengan bulan besar. Ternyata ini memiliki makna yang sangat baik sekali. Apa itu? Karena memang di bulan Zulhijjah ini ada sesuatu hal, nilai-nilai keagamaan yang begitu sangat besar yang harus kita lakukan di sini. Maka tema khutbah Jumat kita ini yaitu mensejarah ajaran Ibrahim di dalam Al-Quran. Ajaran Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah dan banyak kita jumpai dalam beberapa ayat yang disebut millata Ibrahim Hanifa, yaitu ajaran Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaran Ibrahim ini menjadi sebuah ajaran syariat yang kita kerjakan sampai detik ini, bahkan sampai langit dan bumi ini runtuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu ibadah haji. Dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan dalil-dalil tentang perintah melaksanakan ibadah haji. Salah satunya yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 97 yang kita bacakan tadi.
fihi ayatum bainatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ibadah haji itu adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Kalau kita ingin membahas ibadah haji ini, banyak dimensi yang kita kerjakan atau kita paham. Salah satunya adalah dimensi sejarah. Sejarah Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Dan bahasa rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ini terkadang kita terjebaknya di situ. Akal pikiran kita, hati kita terjebaknya di sana. Apa itu? Bagi yang mampu. Dalam otak dan pikiran kita, kita selalu mendesain pikiran kita itu bahwa haji bagi yang mampu itu menunggu banyak harta dulu baru berangkat haji. Padahal ini adalah pemahaman yang sangat keliru bagi kita. Allah mengatakan di situ man istata'a. Apa itu? Kemampuan iman pada jiwa kita. Sehingga apa? Bisa menaklukkan dunia ini dengan mudah. Maka Nabi Ibrahim, walaupun dalam sejarahnya dia lama dianugerahi oleh Allah anak, dengan usia yang cukup panjang, 93 tahun baru dia memiliki anak. Itu pun dari istri yang kedua, yaitu Hajar. Dengan kesabaran dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal sejarah nanti haji yang akan dikerjakan oleh umat Islam. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim dianugerahi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya ke tanah Baka, atau kita sebut sekarang ini Mekah. Ditinggalkan begitu saja tanpa ada pesan apapun. Akan tetapi Nabi Ibrahim selalu mengajarkan tauhid kepada siapa? Kepada istri. Bahwa jangan pernah kita berpangku tangan kepada manusia di dunia ini. Karena manusia itulah tempat yang lemah. Maka berpangku tanganlah kamu wahai istriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Dan Allah lah yang memberikan makan dan rezeki bagi semua makhluk. Maka tiada sanksi bagi Ibrahim karena tauhid Siti Hajar itu sangat kuat. Diletakkanlah beliau di tanah Bakah yang tandus, bahkan binatang, bahkan tumbuhan tak hidup di sana. Karena bekal tauhid itulah Siti Hajar pun lapang dadanya. Berserah diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berharap kepada manusia, yaitu Ibrahim. Kita pun dalam hidup kita ini, kita selalu berpangku tangan kepada orang. Sebagai laki-laki terkadang kita sebagai suami, kita selalu berpangku tangan kepada istri. Mau makan diambilkan istri, mengambil pakaian diambilkan istri, buat kopi, buat teh manis, air minum, bahkan hal yang terkecil kadang kita berharap kepada istri. Padahal kita bisa melakukannya itu. Begitu juga sebaliknya, istri juga demikian. Kalau tidak ada suami, dia akan khawatir, apalagi ditinggal mati oleh suaminya. Mereka akan takut. Kenapa? Ya, akan hancur rumah tangga, perekonomian akan hancur. Begitu juga kita. Ketika istri pun meninggalkan dunia atau mati, dalam keadaan mati, kita juga merasa kesepian. Kenapa? Selama ini kita bergantung kepada istri. Dengan alasan itulah kita akan mengatakan, aku tak tahan lagi, dan akhirnya kita pun menikah lagi. Nah, inilah yang terjadi kepada kita. Kita selalu berpangku tangan kepada manusia. Lain hal dengan jabatan-jabatan, dengan kekuasaan-kekuasaan, kita juga selalu berpangku tangan kepada manusia. Maka dari itu ini pelajaran penting bagi kita. Bahwa sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, jangan pernah berpangku tangan kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah dalam keadaan apapun itu. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Maka Allah menyebutkan di sana itu man istata'a. Berpangku tanganlah kalian itu kepada Allah. Menggerakkan hati kalian itu kepada Allah. Jangan kita pikirkan angka-angka pada diri kita itu pada pikiran kita. Misal gaji 5 juta. Yang pertama untuk kebutuhan anak. Yang kedua untuk kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga untuk kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Sampai habis dan tak akan mungkin kita bisa berangkat haji Pak Ustaz dengan gaji sekian.
Itu akal pikiran kita selalu terjebak di sana. Padahal bahasa man istata'a itu adalah menggerakkan iman kita, yakin kita kepada Allah, dengan pikiran kita terbuka, pikiran kita lapang, kita yakin, memintalah kita kepada Allah. Maka Allah akan kasih jalan. Itulah man istata'a. Maka banyak nanti bapak-bapak lihat beberapa video-video YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya, ada seorang wanita yang dia mengambil barang bekas ronsokan berupa bekas air mineral, tapi dia bisa berangkat haji. Ada buruh cuci yang dia secara akal tak akan mungkin berangkat haji, tapi dia bisa berangkat haji, mendaftarkan dirinya untuk berangkat haji. Tukang bangunan, tukang becak, banyak kisah-kisah seperti itu. Itulah disebut man istata'a. Dan juga kita tak heran juga, bahkan di masjid kita ini ada bapak-bapak, penjaga masjid kita pun, bayangkan berapalah gajinya penjaga masjid kita. Ini kisah nyata, dan ini selalu saya sampaikan kepada orang-orang. Berapalah gaji penjaga masjid kita ini, tapi beliau bisa mendaftarkan berangkat haji. Bagi kita yang hari ini yang belum berangkat dan belum ada niat dan belum pernah mendaftarkan diri kita, malu kita. Nah inilah, Ustaz, dalam keadaan kondisi seperti ini itu lain hal, nanti pembahasannya panjang. Tapi yang jelasnya ada niat kita, malu kita. Nah ini yang disebut dengan man istata'a. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, masalah haji. Kemudian apa? Masalah puasa yang kita kerjakan. Ada yang berpuasa Ustaz di awal Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, silakan, gak ada masalah, jangan kita debatkan itu. Karena dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan sebaik-baik amal itu di bulan Zulhijjah. Maka orang berpuasa di bulan Zulhijjah dari awal, silakan. Ustaz, pada tanggal 9, 8 Ustaz. Nah, ini ada sejarahnya. Mensejarah ajaran Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sebelum punya anak, dia selalu bersedekah. Puluhan ekor unta, ratusan ekor domba setiap tahun. Itu bukan main-main sedekahnya. Dan barangkali kita di kampung kita tidak ada orang yang seperti itu, kecuali Ibrahim dalam sepanjang sejarah. Bahkan presiden pun tak akan sanggup itu. Nah, suatu ketika masyarakat berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, hebat kau bersedekah kau tiap tahun seperti ini. Nama Ibrahim manusia seperti kita, Pak. Dia pun berkata, jangankan hewan ini, kalaupun seandainya Allah kasih anak sama aku, Allah perintahkan kepadaku, potong. Belum punya anak, cakapnya kayak gitu. Sama seperti kita. Aku nanti kalau punya rumah nanti, setelah punya rumah, aku akan undang anak yatim kasih makan. Nanti kalau aku udah dapat jabatan seperti ini, ku undang anak yatim, ku kasih makan. Kita kan selalu berangan seperti kalau belum dapat. Kalau sudah dapat, jangankan ngasih makanan yatim, anak kucing pun tak kita kasih makan. Ini yang kita lalai di situ. Kenapa? Karena sifat manusia itu. Dan ketika Ibrahim punya anak Ismail, ditagih oleh Allah. Begitu malam 8 Zulhijjah, dia bermimpi. Kalau dulu katanya mau nyembelih anakmu kalau udah punya anak, terbangun dia, tersentak. Ini mimpi atau wahyu? Terang. Maka tanggal 8 Zulhijjah, ya, inilah disebut dengan hari Tarwiyah, berpikir-pikir. Maka ada orang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, silakan, gak ada masalah. Ustaz, malam yang ke-9 dia bermimpi juga, sama mimpi. Ketika itu terbang, maka disebutlah tanggal 9 disebut dengan Arafah, meyakinkan diri kita kepada Allah. Maka ada orang yang berpuasa dan disunahkan oleh Nabi pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka tanggal 10 Zulhijjahnya, disitulah Allah mengabadikan hal ini dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 103. Rabbi habli minas solihin fabasyarna bi gulamin halim falamma balagha ma'usa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma za tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tadi malam aku bermimpi nak untuk memotong dan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Silakan ya. Kalau bahasa anak Medan, lanjutkan ya. Kau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Ini peristiwa. Kemudian yang ketiga, masalah kurban. Dan Allah menyebutkan langsung dalam Al-Quran surah Al-Kautsar,
Ini surah yang populer dan bahkan kita semua hafal. Bahkan kita setiap sholat 5 waktu inilah surah langganan kita. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami memberikan kepadamu nikmat yang sangat besar kepada kita, Bapak-bapak. Fasholli li rabbika wanhar. Ini kata yang sangat luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar. Allah selalu mendampingkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salatnya itu wajib, zakatnya itu wajib. Tak ada yang bisa mendebatnya ini dan tidak ada perbedaan, semua para ulama sepakat. Kenapa dengan persoalan fasholli li rabbika wanhar ini terjadi perdebatan? Padahal salatnya itu wajib. Kenapa wanharnya kalian debatkan? Padahal wanharnya itu sama posisi seperti zakat. Artinya apa? Kalau zakat di bulan Ramadan, wanhar itu di bulan Zulhijjah, berarti artinya apa? Wanhar kalian itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosalah kita. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kalau kalian mampu dan kalian tidak berkurban, jangan dekati masjidku. Itu kata yang sangat luar biasa, yang lembut Nabi sampaikan, tapi menukik dalam hati kita, dan seharusnya kita malu kalau kita tidak melaksanakan kurban itu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali khutbah yang cukup singkat ini bisa mengingatkan kita bersama, terutama diri khatib sendiri, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensejarah ajaran Ibrahim yang sangat mulia ini, dan mudah-mudahan menjadikan pribadi yang terbaik, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk dalam surganya Allah bersama para al-anbiya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.